Digital Editor. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa DPR RI meminta pengangkatan guru honorer jadi P3K dipercepat. Ada satu hal krusial. Nah, hal krusial apakah yang disampaikan oleh DPR? Selengkapnya yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah tentang penyelesaian masalah honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer nantinya diatur di peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN 2023. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal terhadap non-ASN per 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara, sebagian honorer bakal diangkat menjadi P3K part-time. Belum diketahui secara pasti bagaimana sistem penggajian P3K daerah nantinya. Apakah seluruhnya ditanggung APBN atau sharing dengan pemerintah daerah melalui APBD? Misal gaji pokok P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat, sementara beragam tunjangan dianggarkan APBD. Terkait hal tersebut, Komisi 10 DPR RI, Shodiq Mujahid, berharap pemerintah memperhatikan perihal kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer. Menurut Shodiq, masalah anggaran untuk gaji P3K merupakan hal yang krusial. Undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan pemerintah bisa realokasi, yaitu tentang anggaran dana, bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru, kata Shodiq, dikutip dari situs resmi DPR RI. Shodiq Mujahid selaku anggota fraksi Partai Gerindra DPR itu berharap dengan sudah disahkannya Undang-Undang ASN, maka pengangkatan guru honorer yang ada bisa dipercepat. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mewanti-wanti pemerintah agar rumusan di dalam PP pengangkatan honorer menjadi P3K mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatannya. Intinya adalah kami menginginkan PP itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer, kata Ahmad Doli Kurnia, dikutip dari channel DPR RI di YouTube, Senin 9 Oktober. Ahmad Doli mengatakan jika aturan di PP tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai, termasuk soal konsep P3K part-time atau P3K paruh waktu harus jelas pengaturannya di dalam peraturan pemerintah tersebut. Sementara ini kan kita sudah mengenal ASN terdiri dari dua, PNS dan P3K. Bagaimana nanti mereka semua, dalam hal ini adalah honorer, ini diangkat statusnya menjadi P3K. Tapi nanti akan ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dan paruh waktu. Dan ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsepnya pemerintah itu, kata Doli. Memang, kata Doli, sesuai ketentuan di Undang-Undang ASN 2023, penuntasan masalah honorer ditenggat Desember 2024. Namun, Komisi 2 DPR meminta pemerintah agar sejak sekarang merumuskan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K. Harus jelas tahapan-tahapannya. Kami minta selama masa reses ini pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah,
kata Doli. Memang, kata Doli, sesuai ketentuan di Undang-Undang ASN 2023, begitu memasuki masa sidang lagi setelah reses kali ini, Komisi 2 DPR akan langsung mengagendakan rapat kerja dengan Menpan RB Azwar Anas guna membahas rancangan PP pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan dirinya sudah meminta pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP agar mengaudit honorer dilakukan secara menyeluruh. Sebelumnya, audit honorer dilakukan secara acak. Hasil sementara audit secara acak, kata Anas, ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid, meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena itu, Anas meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Menteri Anas juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama di salib, kata Menteri Anas. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.